Subhanaka maulana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini kita bisa bilang kita sudah berkumpul dan menjalankan tahlil yang ketiga. Semoga apa yang kita bacakan, apa yang kita hadiahkan untuk ibunda kita Al-Hajjah Syamsidah binti Maksum mudah-mudahan diterima. Amin. Dan menjadi ahli jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama-tama yang saya hormati Sahibul Bait, keluarga besar Haji Ahmad Wahyuddin Lubis serta putra-putranya. Mudah-mudahan Allah kasih ketabahan. Amin. Dan Allah kasih keberkahan. Amin. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Ya, mendoakan orang tua dan menjalankan apa yang diajarkan oleh orang tua. Amin. Dan seterusnya insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma. Dan tak lupa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia, segala keberkahan yang Allah berikan ke kita. Di antaranya kita masih bisa merasakan bulan suci Ramadan. Amin. Mudah-mudahan kita bisa tuntas ibadah di bulan suci Ramadan dan mendapatkan malam yang lebih dari 1000 bulan. Amin. Malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Katanya, sabdanya Nabi Muhammad SAW, Allah sallallahu alaihi. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Katanya Rasulullah SAW, sesungguhnya ada hari-hari yang mana kalian hidup. Dalam kehidupan kalian ini hari-hari dan momentum yang sangat istimewa. Sama Nabi Muhammad kita dianjurkan untuk meraih momentum tersebut, untuk menjemput momentum tersebut. Artinya kita nggak bisa duduk diam dan momentum tersebut ini bisa datang sendiri. Harus kita jemput. Gimana caranya kita jemput? Yaitu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bentuk takwa ini banyak. Ada yang rajin ibadah, ada yang rajin muamalat, ada yang punya budi pekerti, ada yang bagus muamalatnya sesama manusia. Banyak takwa. Ya, ujung-ujungnya kita hanya minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di mana takwa itu kita raih, yang pasti kita akan mendapatkan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu balasannya dari Allah. Kalau kita bisa bertakwa, kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Dalam kesulitan kita akan dikasih jalan. Dalam kesulitan kita akan dikasih rezeki. Dalam kesulitan kita akan dikasih kemudahan. Ya. Kuncinya cuma takwa. Takwa banyak caranya. Enggak harus kita ibadah di masjid 24 jam, sholat, ruku, sujud sepanjang hari. Enggak. Sholat mah sholat, puasa. Tapi ingat, kita cuma punya satu cara untuk menghadapi Allah SWT, yaitu yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti bakal datang satu hari tidak bermanfaat harta kita, tidak bermanfaat kedudukan kita, tidak bermanfaat keluarga kita, saudara kita. Hanya yang bermanfaat apa? Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang gak ada dengki, hati yang gak ada kesombongan, hati yang penuh rendah hati. Itu aja. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk bisa menjadi orang yang terbaik. Nabi Muhammad sudah mengajarkan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang mana? Yang dia bisa menjadi manfaat untuk orang lain, bukan sebaliknya. Kita bisa menghadiri acara seperti ini, alhamdulillah tuan rumah membukakan pintunya dan menunjukkan kalau dia menjadi anak yang soleh. Ya, kematian mah semua orang bakal mati.
Kalau istilah sekarang masing-masing punya kontraknya masing-masing ada, tapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Ali, ma madhafat wal mu'ammilu ghaibun walakas sa'atul lati anta fiha. Untuk mengejar momentum, kata Sayyidina Ali, yang berlalu sudah berlalu, yang akan datang kita masih belum jelas. Tapi apa? Walakas sa'atul lati anta fiha. Kita cuma punya momentum yang sekarang. Momentum sekarang apa? Kita kerjakan. Siapa tahu esok hari, malam hari kita meninggal dunia, mudah-mudahan amalan terakhir kita menjadi amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat keluarga besar Haji Ahmad Wahyudin telah ditinggalkan ibunda kemarin hari pertama, hari Kamis ya, tanggal 1 bulan puasa. Itu sebuah kematian yang luar biasa, sangat luar biasa. Padahal kita udah dengar cerita bahwa ibunda sudah berbaring setahun kurang lebih ya Pak, setahun. Tapi Allah punya kehendak mau dijemput pas malam hari pertama di bulan suci Ramadan. Dan ini sebuah kemuliaan, endingnya kita ini pas hari-hari terakhir kita mau menjelang ajal. Jadi kalau kita itu berdoa, utamain kita husnul khotimah. Percuma kita sholat, kita zakat, kita puasa, ternyata ending hidup kita itu ternyata nggak baik. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu niatkan yang baik. Minta sama Allah kita meninggal dalam husnul khotimah. Ingat, setan selalu ada di samping kita, menggoda kita dari segala arah agar kita terbawa sama dia. Ya, dia punya proyek, nggak mungkin dia bakal nyerah. Kepingin pengikutnya banyak di neraka. Mudah-mudahan kita bisa terlindungi dari godaan iblis dan setan ini. Dan di mana kita sekarang berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini, kita bisa menggunakan waktu kita sebaik-baik mungkin. Yang subhanallah, kita diberitahu sama Allah SWT, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam nanti ini di antara 30 malam. Sama Allah disembunyikan letaknya di mana. Ahli tafsir bilang adanya di malam ganjil, karena Allah SWT ganjil. Tapi bukan artinya terus malam genap kita lengah, kita lalai, kita main, ya. Kita jemput dengan cara apa? Setiap malam kita berusaha sebaik mungkin. Kalau bisa hari ini lebih baik dari sebelumnya, esok hari lebih baik dari hari ini, seterusnya begitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan satu malam yang pahalanya, nilainya sama seperti 1000 malam, 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 86 atau 85 tahun. Siapa yang bisa beribadah 85 tahun? Siapa? Sama Allah disimpan satu rahasia dalam satu malam. Kalau kita pandai, kita bisa meraih malam tersebut, insya Allah kita mendapatkan semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah juga kita setelah membaca tahlil yang ketiga kalinya, itu artinya kita mengikuti ajaran Rasulullah, yang mana Rasulullah pernah bilang, kullu amali ibni Adam yang kata, semua amalan Bani Adam ini akan terputus ketika dia meninggal, semuanya kecuali 3 hal. Apa itu? Ilmun yuntafa'u. Kalau punya ilmu yang ilmunya itu bisa bermanfaat setelah dia meninggal, atau amal jariyah, yang terus menerus berjalan. Dari mana itu? Dari orang tersebut. Atau waladun salihun yad'ulah. Ini
anak yang soleh seperti ini. Kita bacakan ibunda tahlil, kita bacakan ayahanda tahlil, keluarga besarnya dibacain tahlil, dihibahkan apa yang kita bacakan untuk orang yang telah meninggal. Nah, ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kita beruntung. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW, kita nggak tahu hal-hal seperti ini. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW, kita nggak mengenal Allah SWT. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW, kita nggak mengenal surga dan neraka. Ya, beruntungnya kita menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah SWT kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sama Allah kita dipilih menjadi umat yang paling mulia daripada umat-umat terdahulu. Dari zaman Nabi Adam sampai sebelumnya Nabi Muhammad, kita termasuk umat yang paling mulia. Pilihan siapa? Pilihan Allah SWT. Tapi dikasih catatan. Yang mana umat yang mana ini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Diikat sama Allah. Umat yang paling baik. Ta'muruna bil ma'ruf. Kita jalankan hal-hal yang baik. Kita perintahkan hal-hal yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kita tinggalkan hal-hal yang buruk. Segala maksiat, segala perbuatan yang haram kita tinggalin. Wa tu'minuna billah. Di sini ujian kita. Di mana kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi umat yang paling mulia. Ya, mudah-mudahan berkatnya bulan suci Ramadan ini kita akan menjadikan umat yang paling mulia, umat yang paling terbaik. Insya Allah kita digolongkan sama Nabi Muhammad SAW di Jannatul Firdaus, dan kita meninggalnya dalam husnul khatimah, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar, dan semua hajat kita dikabuli sama Allah, semua penyakit kita diangkat, yang punya kesulitan diangkat, yang punya hutang insya Allah dilunasi, yang punya hajat dikabuli sama Allah. Mudah-mudahan kita panjang umur, kesehatan, walafiat, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa kepada Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Basyuro atas nasihatnya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kami tambahkan ya sedikit. Ini bulan Ramadan ini hanya untuk umatnya Muhammad, Nabi Muhammad, umatnya ini. Kita sebagai umatnya nih ya. Karena bulan yang terbaik adalah Ramadan. Manfaatkan. Jadi kalau Ramadan ini datang nih ya, kita baru bahagia aja nih, girang datangnya bulan Ramadan ya. Yaitu badan kita itu tidak disentuh oleh api neraka. Jadi hadisnya man fariha biduhuli Ramadan, barang siapa yang gembira bahagia datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu alan niron, jasadnya itu diharamkan oleh api neraka. Kan ada orang ya sifatnya malah datangnya Ramadan, wah Ramadan ini katanya, dagangan saya bagaimana ini gitu. Ada yang mengucap gitu, itu berarti dia nggak senang dengan datangnya Ramadan. Tapi orang yang bangga dengan datangnya Ramadan, wah dia tingkatkan ibadahnya itu. Nah, kita jaga tadi yang disampaikan oleh Habib, maksudnya 10 terakhir. Jadi kalau Rajab itu di awal pertama, malam pertama. Kalau di Sa'ban pertengahan ya. Kalau di Ramadan 10 terakhir. Nah, jaga yang ganjil-ganjil. Kalau kita dapat itu namanya Lailatul Qadar, itu 83 atau 84 tahun ya. Nah, itu kebaikan semua isinya. Kita sedekah pun senilai itu. Kita baca Al-Qur'an, misalnya hatamnya seperti 85 tahun itu. Sedekah 100.000 atau 20.000 senilai 85 tahun itu. Makanya jangan disia-siakan. Umur kita soalnya umatnya Muhammad pendek-pendek. Nah, kemudian almarhumah meninggal hari Kamis ya, 1 Ramadan. Lalu bagaimana dengan zakat fitrahnya? Nah, zakat fitrah itu ya ditentukan itu seorang hamba diwajibkan zakat fitrah apabila dia bisa bertemu dengan akhir Ramadan
dan bertemu dengan awal Ramadan. Kalau beliau kan ini nggak ketemu dengan akhir Ramadan, nggak ketemu awal Ketemu. bukan, maksudnya yang wajib zakat itu zakat fitrah yang bertemu dengan akhir Ramadan dan awal Syawal, maksudnya gitu ya. Nah, yang itu kuncinya itu bertemu akhir Ramadan dan awal Syawal. Kalau beliau nih almarhumah cuma ketemu awal Ramadan. Nah, suatu contoh nih di akhir Ramadan dia meninggal misalnya, tapi dia nggak nemuin Syawal. Syawal itu jatuhnya maghrib. Nah, dia nggak wajib zakat fitrah gitu. Jadi dua syaratnya kalau mau zakat fitrah tuh ya. Akhir Ramadan. Nah, ketemu akhir Ramadan dan awal Syawal maksudnya. Ya mau fitrah ya boleh, maksudnya nggak kewajiban, maksudnya yang wajib itu yang gitu hukumnya tuh ya. Mudah-mudahan kita baca Fatihah ya, segala hajat yang diniatkan oleh Sohibul Bait yaitu anaknya ini yaitu Bapak Ihsan ya, mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya buat almarhum ya. Mudah-mudahan ya diampuni segala dosa-dosanya dan diluaskan alam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya Rahman ya dafi al bala ya Rahim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.